Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Pada materi ke-22 ini kita akan belajar tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan definisi dari etika pergaulan. Etika pergaulan merupakan sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika itu sendiri adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jika kita semua, walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetapi membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kita perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Kemudian kita akan melihat pengertian dari pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau yang biasa disebut peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti misalnya minum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan bahkan free sex. Selanjutnya dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial. Seperti hal-hal berikut ini. Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih atau yang biasa disebut belongingness and love needs. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan yang disebut safety needs. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau independence. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain atau yang biasa disebut self-esteem needs. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang kita alami sekarang ini, berikut ini ada beberapa bentuk pergaulan remaja. Di antaranya adalah yang pertama, pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifatnya hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, kesamaan agama, kesamaan hobi, kemudian kesamaan tempat tinggal, kesamaan pekerjaan, dan kesamaan latar belakang status sosial ekonomi. Selanjutnya yang kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadinya perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya semakin romantis, senang berhias diri, menyusun dan mengarang puisi-puisi tentang cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi.
Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Berikut ini ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik atau pergaulan yang baik dengan sesama teman sebaya, antara lain: yang pertama, belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya, banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja, menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau tidak kita mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain mau menghargai kita. Selanjutnya yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia sebetulnya punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Yang ketiga yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang keempat, mau memberi pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan kejujurannya, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab memberikan pujian yang sesuai dengan keadaannya artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. Kemudian yang kelima, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah, seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka sebaiknya teman yang baik tentunya akan memberikan motivasi atau dorongan sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Selanjutnya yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersendaguro hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa langsung retak. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lainnya. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat kita. Selanjutnya yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan dari sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapat sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Nah, berikut ini ada beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Di antaranya adalah
Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kita. Kemudian yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman sekelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua atau buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Kemudian yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Oke, demikian tadi materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini kita bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami lebih baik lagi dalam bergaul dengan sesama teman sebaya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dengan video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.